Pendidikan Agama Islam. Pelajaran pertama tentang Quran Surat Al-Falaq. Siapa yang sudah tahu Quran Surah Al-Falaq? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada. Nopal, tahu nggak Quran Surat Al-Falaq? Nggak tahu? Enggak. Oh, masa nggak tahu? Apa sih? Ya, nanti akan Ibu jelaskan ya. Sebelum memulai pelajaran, akan Ibu absen terlebih dahulu hari ini. Afika, Ada, Bu. Adelia, Ada, Bu. Aprilia, Akila, Anissa, Dita, Fadil, Ada, Bu. Noval Herdiansa, Rendra Aldi Saputra, Ada, Bu. Salsabila, Ada, Bu. Tiara Aulia, Ada, Bu. Feliana Nabila, Yuda Reza Muzaki, Ada, Bu. Yuli Nur Hasanah, Ada, Bu. Zalfa Lutfi Absari. Iya. Hadir semua ya hari ini? Ya. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, kita buka dengan berdoa dulu ya. Silakan Nak Reza maju depan untuk bimbing doa. Sabda. Pada bendera merah putih, hormat Ra. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman.
jelaskan di awal? Quran surat Al-Falaq. Sudah hafal kan surat Al-Falaq? Sudah. Oh. Kalau sebelum surat Al-Falaq itu surat apa tadi yang dibaca? Surat An-Nas. Ya, perhatikan dulu, Ibu akan siapkan materinya ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu, perhatikan yang pertama, setelah bertanya jawab siswa mampu memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yang harus anak-anak capai, setelah mendengarkan guru, siswa mampu membaca Quran surah Al-Falaq dengan tartil. Tujuan yang ketiga yang harus anak-anak capai, setelah mengamati tulisan Quran surat Al-Falaq, siswa diharapkan dapat menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Falaq. Yang keempat, setelah pembiasaan dan praktik, siswa mampu menunjukkan hafalan surat Al-Falaq. Selanjutnya, untuk penilaian pada pagi hari ini ya, Ibu akan membuat rubrik penilaian ya. Nanti pada saat kalian menulis Quran surat Al-Falaq, nanti ada tugas, ada di rubrik penilaiannya ya, nanti akan Ibu beri nilai. Kemudian ada LKPD, yaitu apa? Lembar kerja peserta didik. Nanti akan Ibu kalian bagi ke kalian, Ibu buat per kelompok, kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 ya. Nanti masing-masing anak-anak akan Ibu kasih tugas, kelompok 1 ayat 1, kelompok 2 ayat 2, kelompok 3 ayat 3 dan seterusnya. Tugasnya apa? Yaitu ayat 1 kelompok 1, yaitu tentang apa? Tentang makna atau memahami Al-Falaq ayat 1. Begitu juga kelompok 2 memahami Al-Falaq ayat 2, kelompok 3 memahami Al-Falaq ayat 3, kelompok 4 memahami Al-Falaq ayat yang ke-4, dan juga contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu penilaian yang akan Ibu laksanakan pada materi pagi ini. Siap dilanjutkan? Siap. Sebelum lanjut, kita bikin semangat dulu di awal pelajaran. Tepuk semangat. Tepuk anak soleh.
gelap. Pas malam-malam jalan sendirian yang ditakuti apa coba ibu pengen tahu? Setan. Takut setan. Takut ular. Apa yang perlu kalian lakukan? Oh, pinter. Kita minta perlindungan kepada Allah dengan membaca Quran surat Al-Falaq. Agar apa? Supaya terhindar dari kejahatan di saat malam gelap, ya. Itu sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau kita itu orang yang beriman itu nggak perlu takut sama setan, ya. Kenapa? Karena derajatnya manusia itu lebih tinggi. Manusia diciptakan derajatnya lebih tinggi dari semua makhluknya. Yang perlu ditakuti itu siapa? Allah. Nah, yang perlu ditakuti itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, isi materinya yaitu surah Al-Falaq, kemudian memahami surah Al-Falaq. Nah, sekarang kita baca surat Al-Falaq. Ayo bareng-bareng kita membaca Quran surah Al-Falaq. Dengan kalian perhatikan, ya, apa yang ada di papan tulis. Bacanya sambil melihat tulisannya biar benar cara membacanya, ya. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, semua sudah hafal? Pinter sekali. Menghafalkannya di mana ibu pengen tahu? Di musola. Selain di musola ada lagi? Kajian. Di rumah juga sama ibunya. Iya, semua anak-anak sudah hafal Quran surah Al-Falaq. Kalau menghafalnya itu hafal. Tetapi apa yang perlu dibenahi? Apa yang perlu dibenahi? Membacanya benar atau salah? Salahnya. Berarti apa yang perlu diperhatikan? Tajwidnya, makhrajnya. Coba kalian ikuti ibu guru, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Coba di ayat terakhir syarrinya kalian masih panjang, ya. Wa min syarri, jangan wa min syarri, ya. Pendek, itu tidak ada huruf alifnya, ya. Wa min syarri hasidin idza
dengan H berbeda ya. Coba ulangi. Wa min syarri hasidin. Yo, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, bagus. Ya, jadi di dalam membaca surah Al-Falaq yang kalian harus perhatikan itu nggak cuma cepat, nggak cuma hafal, tapi panjang pendeknya, mengucul hurufnya, sama tajwidnya harus diperhatikan. Kenapa? Kalau membaca Al-Quran itu kalau mahrajnya beda, artinya juga berbeda ya. Nih, kemudian selanjutnya lanjutan dari yang tadi yaitu bacalah dengan cermat lalu perhatikan huruf-huruf di bawah ini. Perhatikan ini huruf apa? Siapa yang jawab kaf tadi? Huruf apa ini? Ya, yang ini huruf apa? Kaf ya. Yang ini huruf alif. Yang ini huruf coba bedakan alif dan ain. Ini apa? Coba yang ini. Yang ini. Ya, pinter. Yang ini. Yang ini. Ayo, yang ini ulangi. Ya, pinter. Yang ini. Yang ini. Ya. Hari ini anak-anak sudah pinter ya, sudah membedakan antara qaf dengan kaf, alif dengan ain, sin dengan shin ya. Ingat shin itu tebal ya. Waw dengan fa. Nah, nih hari ini bagus. Kemudian selanjutnya mengartikan surah Al-Falaq. Tadi membaca sudah. Sekarang kita artikan. Ya, silakan kelompok belas ini membaca ayat pertama, yang sebelah sana mengartikan yang pertama, mengartikan surah yang pertama. Jadi yang kesini fokus membaca, yang kelompok sana fokus mengartikan. Paham maksud ibu? Paham. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yuk artinya? Ya, ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Yuk. Lanjut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lanjut. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, nah dari arti itu kalian. Selanjutnya kita memahami makna surat Al-Falaq ya. Surah Al-Falaq adalah surah ke-13 juz dalam Al-Quran dan berada pada juz 30 diturunkan di Mekah sehingga disebut surat Makkiyah ya. Surat Al-Falaq itu adalah surat yang ke-13 ya anak-anak ya, 113, kemudian diturunkan di mana? Di Mekah. Karena diturunkan di Mekah disebut surat Makkiyah. Nah, kalau diturunkan di Madinah namanya surat apa? Madaniyah. Pinter, yang itu terdapat pada juz 30 Al-Quran. Kemudian nama Al-Falaq diambil dari ayat pertama yang berarti waktu subuh. Surat ini menyuruh kita untuk selalu memohon perlindungan kepada
ataupun dapat dari manusia itu sendiri. Kenapa disebut surat perlindungan ya? Kenapa kok disebutkan harus waktu subuh? Yang dimaksud waktu subuh ini adalah waktu malam hingga subuh. Kenapa malam? Kejahatan yang terjadi di malam. Apa kejahatan yang terjadi di malam hari? Contohnya, siapa yang bisa ngasih tahu? Kejahatan di malam hari? Maling. Santet, ya, yang tadi ya. Hewan buas masuk. Hewan buas masuk, itu kejahatan yang dari manusia. Misalnya ada orang jahat di malam hari, ya kita berlindung pada Allah, meminta perlindungan dengan cara membaca Al-Falaq. Kemudian berlindung dari binatang, sama usir binatang dengan membaca surat Al-Falaq. Apakah membacanya pada malam hari aja? Tidak, pagi juga membaca, menjelang petang dibaca, malam hari terlebih lagi harus membaca surat Al-Falaq dan juga surat perlindungan sebelumnya, yaitu surat An-Nas. Ya, kemudian berlindung dari apa tadi yang ayat 4, dari para apa? Pintar, dari perempuan penyihir. Ya, penyihir itu apa? Santet. Dari mana tahu bahasa santet? Dari TV, dari YouTube. Iya, pintar sekali anak-anak sudah tahu. Jadi wanita-wanita penyihir itu biasanya bekerjanya di malam hari. Tukang santet itu kerjanya di malam hari. Kenapa? Karena mereka minta bantuan jin, dan jin itu bekerjanya di malam hari. Ya, kenapa mereka kok menyantet? Kenapa? Siapa yang disantet? Orang-orang yang tidak disukai, orang-orang yang didengki. Dengki itu apa? Dengki itu tidak suka melihat kebahagiaan orang lain, sehingga orang yang tidak disukai itu disihir melalui buhul-buhul. Apa itu buhul? Buhul itu media. Media itu alat. Misalnya apa? Alat yang buat nyantet itu apa misalnya? Boneka, bola api atau voodoo yang di Jepang gitu ya. Kalau di Indonesia apa? Bola api. Nah, kalian suka melihat sosial media nih ya. Nah, untuk itu harus banyak-banyak mohon perlindungan dengan membaca surah Al-Falaq dari orang-orang yang dengki. Apabila dia dengki, Masya Allah, na'udzubillah. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita, gak usah dibalas dengan tidak suka lagi. Kalau ada orang yang membenci kepada kita, jangan membalasnya dengan kebencian, dibalas dengan kebaikan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau dijahati orang tidak membalas kejahatan, kedengkian dibalas dengan kebaikan. Kemudian berdoa memohon perlindungan kepada Allah agar orang yang dengki kepada kita bertaubat, memohon kepada Allah. Ya, seperti itu dengan memperbanyak membaca Quran surat Al-Falaq. Sudah paham kandungan surat Al-Falaq? Ada yang tanya? Enggak. Ada sebelum yang tanya? Baik, pintar. Berarti dilanjutkan lagi.
Sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah dikumpulkan. Ibu yang menarik ya. Satu. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk hari ini nggak ada kendala ya dalam menulis kalimat-kalimat al-falaq. Ibu teliti, ibu perhatikan sudah bagus semuanya. Tulisannya juga sudah ada peningkatan ya. Jadi hari ini sangat bagus. Menulis sudah selesai. Selanjutnya masih ada, yaitu menghafalkan surat al-falaq. Nah, dalam menghafalkan surat al-falaq ini kalian sudah hafal semua ya? Sudah. Oh, ibu mau tes satu anak laki sama satu mbak untuk maju ke depan untuk menghafalkan surat al-falaq. Yo, Aldi maju. Mas Aldi, silakan. Menghadap ke sana Mas Aldi. Sana. Yo, bismillah. Jangan tegang, relax Mas Aldi. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul adzim. tepuk tangan. Kemudian yang perempuan, Mbak Nurul. Mbak Nurul, ingat. Yang keras, kedengaran nggak? Ya. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Nurul. Selanjutnya, hafal sudah, anak-anak sudah hafal semuanya. Nanti ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan, ya. Nah ini sebelum mengerjakan lembar kerja, Ibu akan memberikan kesimpulan pada materi pagi hari ini, yaitu tentang Quran surat Al-Falaq. Kesimpulannya apa? Surat Al-Falaq adalah surat yang diturunkan di Mekah, yang terdiri dari 113, yang adalah surat yang ke-113 ya, yang terdapat pada juz 30. Surat Al-Falaq adalah surat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari semua kejahatan makhluknya, kejahatan yang terjadi pada malam sampai menjelang subuh. Jadi surat Al-Falaq ini dan juga surat An-Nas adalah termasuk surat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus banyak-banyak membaca Quran surat Al-Falaq.
Ya, kelompok ketiga, kelompok 4. Ya, disiapkan alat tulisnya. Ya, sana 3. Ya, nanti salah satu mewakili ke depan untuk presentasi. Silakan dimulai. Diambil pulpennya, kemudian ditulis. Ya, silakan. Kalau yang sudah selesai duluan, maju duluan. Ada yang mau maju duluan? Yang sudah selesai? Kelompok 1. Oke, silakan Noval mewakili kelompok 1. Yang lain tolong memperhatikan. Yang keras Noval ya. Kandungan surah Al-Falaq ayat 1. Berlindung pada Allah yang menguasai suku fajar. Berlindung pada saat malam hari sebagai malam ketakutan. Apabila sedang ketakutan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali. Selanjutnya kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 2. Yuk maju kelompok 2 diwakili oleh Mbak Adelia. Nah, Mbak yang cantik sekali ya. Silakan dibaca Mbak Adel. Berlindung dari kejahatan manusia. Contohnya, kita berlindung dari gangguan bintang di malam hari, gangguan jin di malam hari dengan membaca surat Al-Falaq. Iya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, sudah bagus sekali 2 kelompok mewakili presentasi hari ini. Karena waktunya sudah siap, RKPD-nya Ibu tarik, nanti akan Ibu nilai ya. Ya, LKPD-nya, lembar kerjanya ke sini. Ya, terima kasih anak-anak ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kemudian di minggu yang akan datang kita masih akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu tentang Quran surat Al-Ma'un. Anak-anak di rumah dipersiapkan untuk membaca surat Al-Ma'un terlebih dahulu ya sebelum paginya kita memulai pelajaran. Siap atau tidak? Sudah lapar? Sudah capek? Pada pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah.